Assalamualaikum teman-teman pecinta film movie dimanapun kalian berada. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa kembali dengan saya Elvan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mission Impossible, yang artinya misi yang mustahil. Film ini berawal dari dua orang yang sedang melihat CCTV. Di CCTV itu terlihat seseorang meminta tolong kepada pria tua tersebut. Pria tua itu sedang menginterogasinya. Siapa nama orang itu? Setelah itu ia menyebutkan namanya. Setelah mengetahuinya, salah satu wanita masuk ke dalam kamar dan memberikan minuman yang berisi racun. Setelah meminumnya, orang itu langsung mati. Dan ternyata di balik topeng itu adalah agen Ethan. Dia sedang menyamar untuk mendapatkan informasi. Lalu Ethan menyuntikkan jarum ke tangan wanita yang tergeletak di ranjang. Tiba-tiba wanita itu pun kemudian sadar kembali. Berpindah di pesawat. Seorang pelayan wanita menghampiri pria yang bernama Jim. Pelayan wanita itu memberikan sebuah rekaman video. Jim lalu menontonnya. Di dalam rekaman itu, terlihat seorang pengkhianat yang bernama Golitsyn. Dia adalah seorang pengkhianat yang telah mencuri daftar NOC CIA. Lanjut, rekaman itu memberikan misi kepada Jim dan mengumpulkan beberapa agen untuk membantunya. Cerita di Praha, Jim dan agen lainnya berkumpul. Kemudian Jim menjelaskan peran mereka masing-masing. Jim menyuruh Ethan untuk menyamar. Jim juga mengatakan jika daftar NOC itu terungkap, mereka akan dikenali di setiap negara Eropa Timur. Semua penjahat akan memburu para agen. Scene berpindah di sebuah pesta. Para agen pun menjalankan tugasnya masing-masing, sedangkan Jim menjadi pengarah mereka di tempat CCTV. Jack pun sudah di dalam untuk menghack sistem keamanan di pesta tersebut. Sedangkan Ethan, ia menyamar sebagai Roger. Sarah menghampiri Ethan dan mengatakan target sudah datang. Lalu Sarah menyemprotkan sesuatu agar target dapat dikenali oleh Hannah. Lanjut, Sarah pergi bersama Ethan menuju terowongan. Setelah itu saat Sarah dan Ethan ingin memasuki lift, sidik jari tidak berfungsi. Lalu marinir yang bertugas mengawasi CCTV menghampiri mereka dan meminta tanda pengenal Sarah. Lalu Jack pun cepat-cepat untuk menghack sistem keamanan agar mereka bisa masuk ke terowongan dan kemudian berhasil. Lanjut, mereka memasuki lift menuju tempat rahasia. Saat masuk, mereka menaruh kamera pengintai untuk mengawasi Golitsyn sang pengkhianat. Kemudian kembali ke Golitsyn. Ia mengakses komputer dan mendapatkan daftarnya. Lalu Ethan dan Sarah keluar dari sana. Ia menyuruh Jack membuka lift agar target bisa lewat. Akan tetapi, lift tersebut malah naik dengan sendirinya. Jack tidak bisa mengakses lift itu. Begitu juga dengan Jim. Dan setelah itu, Jack pun terbunuh. Jim mengatakan kepada Ethan agar diam di tempat. Jim akan menghampirinya, namun sebelum sampai, Jim merasa ada yang mengikutinya. Ia pun membatalkan misi, sedangkan Ethan dan Sarah melihat Golitsyn berada di luar. Ethan menyuruh Sarah untuk mengawasi Golitsyn, dan Ethan akan menghampiri Jim. Sebelum sampai, Ethan mendengar suara tembakan dari kamera jam tangannya. Dan ternyata ada seseorang yang membunuh Jim. Ethan sangat panik dan menyuruh Sarah berhenti mengikuti Golitsyn. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Ethan kembali untuk menemui Sarah. Namun di jembatan ia melihat mobil agen Claire meledak. Buyar. Lanjut, Ethan mencari Sarah. Namun ia terlambat. Ternyata Sarah dan Golitsyn sudah tewas. Melihat polisi datang, Ethan langsung meninggalkan TKP.
yang mencari telepon umum untuk menelpon Kittredge. Ethan mengatakan kalau semua timnya tewas dan ia kehilangan daftarnya. Scene berpindah di sebuah restoran mewah ala Eropa Timur. Terlihat di sana Kittredge sudah menunggunya. Kittredge mengatakan agen NOC CIA ada seorang pengkhianat. Dan ternyata Golitsyn bukanlah pengkhianat. Ia hanya dijadikan sebagai umpan agar pengkhianat itu tertangkap. Kittredge juga mengatakan bahwa uang $100.000 yang masuk ke rekening ibunya, dan Kittredge mengira Ethan lah pengkhianatnya. Saat itu Ethan mengeluarkan permen peledak. Ia langsung melemparkan peledak itu ke arah akuarium. Ethan pun berhasil kabur dari sana. Lalu Ethan pun kembali ke markas mereka. Ia menabur pecahan kaca di jalan agar ia mengetahui kalau ada orang yang akan datang nantinya. Setelah masuk, Ethan mencari tahu tentang operasi 314 milik Max. Ethan terus mencari, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba dia melihat sebuah Alkitab dan membaca kitab tersebut, dan menemukan Ayub pasal 3 ayat 13. Setelah menemukan pencariannya, ia mengirimkan pesan kepada Max menggunakan ayat tersebut. Lalu tiba-tiba ia merasa bahwa ada yang akan datang. Saat membuka pintu, dan ternyata itu adalah Jim. Jim menghampirinya, dan ternyata itu adalah halusinasi Ethan. Yang datang itu sebenarnya adalah agen Claire. Ethan mendorongkan senjata ke arah agen Claire. Ethan mengira Claire sudah mati di dalam mobil yang meledak. Namun Claire belumlah mati karena dia keluar dari mobil menuju jembatan. Jadi agen Claire selamat dari ledakan. Sebenarnya kemunculan Claire di sini janggal, tapi nanti akan ketahuan di akhir film ya guys. Ethan mengatakan kepada Claire kalau sekarang ia dituduh pengkhianat. Lalu Claire pun menjawab ia akan menemui Kittredge dan memberitahunya kalau Ethan tidak terlibat. Ethan pun mengatakan kepada Claire kalau kau menemuinya, Kittredge akan menganggap kita bersekongkol. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Mac. Ia menyuruhnya meminta api kepada pria yang duduk di bangku pemberhentian bis. Lalu keesokan harinya, setelah ia melihat pria yang dimaksud, Ethan langsung meminta api dan sebuah mobil datang menjemputnya. Lalu Ethan dibawa untuk menemui Mac dengan muka tertutup. Sesampainya di tempat Mac, mereka membuka penutup kepadanya. Setelah itu, Ethan langsung meminta uang $150.000 dan Mac tertawa mendengarnya. Lalu Ethan menyebutkan nama Ayub. Mendengar itu, Mac mengetahui bahwa ia bukan Ayub. Ethan juga memberitahu bahwa daftar yang dijual Ayub itu tidak akan berguna. Daftar itu hanya umpan untuk mencari agen pengkhianat. Ethan juga memberitahu daftar itu terdapat sebuah pelacak. Jika daftar itu diunggah, maka akan ada agen yang akan mengepung mereka. Ethan mengatakan bahwa dulu ia adalah agen rahasia, namun sekarang ia tidak diakui. Namun Mac tidak percaya, lalu Ethan menyuruhnya mengunggah daftar itu. Awalnya, Mac berpikir Ethan berbohong. Ternyata benar, beberapa agen masuk. Kittredge pun sudah tiba di sana dan memasuki ruangan Mac. Untungnya mereka sudah tidak ada di sana. Mereka, para agen, terus mencarinya, namun tidak menemukan siapapun. Barnes mengusulkan menaruh agen di bandara, namun Kittredge mengetahui bahwa Ethan bukanlah agen biasa. Ia dilatih agar tidak terlacak. Kittredge pun kembali ke markasnya tanpa ada hasil. Kembali ke Mac dan Ethan. Mereka sudah kabur dari sana. Mac meminta maaf karena meragukan Ethan sebelumnya. Ethan bertanya berapa kesepakatanmu kepada Ayub. Mac mengatakan $6 juta. Ia juga akan memberikan yang sama jika Ethan memberikan daftarnya. Namun Ethan meminta lebih $10 juta dan jaminan bahwa Ayub ada di pertukaran nantinya. Singkat cerita,
Saat di rumah, Claire terkejut. Ethan bisa mendapatkan uang dengan kesepakatan bersama Max. Ethan mengatakan kepada Claire, ia akan memberikan daftar Nok, dan Max akan memberikan Ayu. Claire ingin ikut dengan Ethan. Ia ingin menangkap pengkhianat yang telah membunuh suaminya. Dan di sini Ethan meminta bantuan mantan agen yang juga tidak diakui, sama seperti Ethan saat ini, untuk menjalankan misinya. Agen Ethan pun mencari agen terbaik yang juga tidak diakui sebelumnya untuk membantu misi terakhirnya. Kemudian mereka bertemu dua mantan agen, yaitu Luther dan Krieger. Lalu Ethan menjelaskan misi mereka untuk mengambil informasi dari markas CIA. Ethan juga menjelaskan seberapa ketatnya keamanan di sana. Jika salah satu dari mereka berbuat kesalahan, maka alarm akan berbunyi. Luther mengatakan apakah kita bisa melakukannya. Ethan pun dengan santainya menjawab, kita akan berhasil. Lanjut, mereka memulai misinya menggunakan mobil pemadam kebakaran menuju markas CIA. Saat sampai, mereka mengonfirmasi bahwa ada alarm yang menyala. Namun petugas tidak mendengar bahwa ada alarm yang menyala, dan Luther lalu membunyikan alarm palsu. Mereka menuju tempat yang berbunyi. Pengawas curiga karena ia melihat mereka bertiga, namun yang berada di ruangan hanya berdua. Ethan dan Krieger lalu memukul pengawas itu hingga pingsan. Namun Claire masuk ke tempat ruangan yang berbeda untuk menyamar. Ia lalu mengikuti William, dan saat ia lengah, Claire memberikan obat ke minuman William, dan ia juga menempelkan pelacak ke jasnya agar Luther bisa mengetahui pergerakan William. Awalnya, misi ini berjalan dengan lancar. Kembali ke Ethan dan Krieger, mereka memulai rencana memasuki ventilasi udara agar bisa sampai ke ruangan lapis baja tersebut. Mereka menutup laser jebakan dan Ethan masuk ke ruangan dengan bergelantungan. Ia melakukannya agar tidak menginjak lantai dan membunyikan alarm di ruangan tersebut. Lanjut, Luther memberitahu mereka bahwa William masuk ke ruangannya. Untungnya Krieger menarik Ethan. Di dalam, William mengakses komputernya. Namun saat itu, ia muntah-muntah karena obat yang diberikan Claire berfungsi. Ia langsung keluar dari ruangan tersebut. Ethan kembali menjalankan rencana. Namun ia terlebih dahulu memasang pengukur suhu agar tetap lancar. Kemudian ia menyalin daftar Nok. Namun Krieger memiliki masalah karena di saluran ventilasi itu ada tikus. Lalu tali yang ia pegang terlepas. Untung saja ia berhasil memegang tali itu dan kembali menariknya. Hampir saja Ethan jatuh ke lantai dan membunyikan alarm di ruangan tersebut. Luther pun memberikan sandi kepada Ethan, yaitu roti bakar. Nanti akan tahu ya. Lanjut, Ethan mengambil file tersebut dan kembali ke saluran ventilasi. Namun saat ia ingin naik, Krieger menjatuhkan pisaunya. Untungnya pisau tersebut hanya tertancap di atas meja komputer. Sedangkan William masuk ke ruangannya. Ia bingung melihat pisau yang tertancap di atas meja dan cepat-cepat melihat komputer. Lalu ia terkejut karena daftar Nok sudah diunduh. Kemudian Ethan mengeluarkan asap dari saluran ventilasi supaya mereka percaya bahwa adanya kebakaran. Lalu mereka pun bisa kabur dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kembali ke Ethan dan teman-temannya. Mereka kembali ke markas. Di markas, Ethan sedang fokus dengan Alkitab. Krieger memanggil Ethan namun ia tidak menghiraukannya. Krieger mengatakan bahwa ia tidak bisa memerintahnya karena ia memegang cakram yang berisi daftar itu. Namun Ethan mengeluarkan cakram satunya dan menunjukkan trik sulap cara memindahkan barang di depan Krieger.
Ethan mengatakan saat di ruangan komputer, ia membawa dua cakram, dan juga cakram ini sangat sulit dilacak. Ethan memberitahu ia tidak akan mungkin membiarkan Krieger memegang daftar Nock. Yalah, kan Ethan pemimpinnya, jadi ya nggak mungkin dia percaya sama agen Krieger. Setelah itu, Krieger membuang cakram daftar yang ada di tangannya. Lanjut, Ethan melihat tulisan di buku yaitu Hotel Drag di Chicago. Ia mengingat perkataan Jim saat itu, dan ternyata benar, cakram yang dipegang Krieger adalah daftar Nock yang asli. Ethan mengambilnya dan menyuruh Luther menjaganya. Ethan mengatakan tugas Luther menjaganya agar tetap aman di dalam kereta besok. Kemudian Claire memanggil Ethan untuk melihat siaran TV yang mengabarkan ibu dan pamannya ditahan karena memimpin operasi narkoba. Ethan mengetahui perbuatan ini dilakukan oleh Kittredge. Ia lalu menuju telepon umum untuk menelepon Kittredge dan menanyakan kasus ibunya. Kittredge ingin Ethan menyerahkan diri agar ibu dan pamannya bersih dari tuduhan. Di sana Kittredge mencoba melacak keberadaan Ethan, namun Ethan terlebih dahulu mematikan teleponnya dan mereka kehilangan sinyal. Lalu tiba-tiba setelah itu ia menelpon Kittredge, Jim muncul. Ethan terkejut kemunculan Jim karena yang ia tahu Jim sudah mati, dan mereka pun lanjut menceritakan apa yang terjadi dengannya. Pada saat itu, lalu Jim mengatakan pengkhianatan yang sebenarnya adalah Kittredge. Namun Ethan memikirkan pembunuhan itu, dan tidak mungkin Kittredge sendiri melakukan rencananya. Sebenarnya di sini tuh agen Ethan udah tahu pengkhianatnya adalah Jim. Lalu Ethan mengatakan rencana kepada Jim, yang menjelaskan kepada Jim kalau besok ia akan bertemu dengan Meg bersama Ayub. Setelah itu, Ethan mengirim pesan kepada Meg tentang pertemuan mereka besok. Singkat cerita, Ethan sampai di markas. Claire sudah menunggunya dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Ethan hanya mengatakan mengirim pesan ke Meg dan misi akan dilanjutkan besok hari. Kemudian keesokan harinya, terlihat helikopter yang menurunkan Kittredge di London. Lalu seseorang menyambut mereka dan memberikan sebuah jam tangan. Sedangkan di kereta, Ethan dan timnya sudah bersiap dan menelepon Meg dan memberitahunya kalau cakram yang ia cari berada di bawah kursinya. Meg pun mengambilnya dan memeriksa cakram tersebut. Dan benar saja, Ethan menepati janjinya. Lalu Meg memberitahu tempat uang di gerbong bagasi rak nomor 3. Dan Ayub akan menemui Ethan setelah ia mengambilkan uang tersebut. Meg mencoba mengakses cakram itu, namun Luther meretas komputernya, dan Claire melihat Kittredge bersama Bernes di dalam kereta itu. Luther juga melihatnya, namun Luther harus pergi karena tempat yang ia duduki di kereta tersebut bukanlah miliknya. Dan Meg pun kembali bisa mengakses cakram tersebut, namun harus menunggunya karena transfer sedang berlangsung. Ethan pun memberitahu Claire bahwasanya uang yang dari Meg ada di bagasi. Claire bergegas menuju gerbong bagasi, lalu Kittredge dan Bernes mengikutinya. Setelah sampai di gerbong bagasi, di sana Claire melihat Jim dan mengatakan Ethan ada di belakang. Dan Claire mengatakan apakah ini ide bagus untuk membunuh Ethan. Jim hanya diam dan tak berkata sepatah kata pun. Lanjut, Claire mengatakan kita akan mengambil uangnya dan Ethan akan disalahkan. Kemudian tiba-tiba Jim yang ada di sana membuka topengnya, dan yang ternyata di balik topeng tersebut adalah Ethan. Claire terkejut karena Ethan sudah mengetahui semuanya. Tiba-tiba Jim datang menodongkan senjata ke Ethan. Jim bertanya bagaimana Ethan mengetahui semua ini. Ethan menjawab ia mengetahuinya saat berada di London. Setelah itu Claire mengambil uang dari Ethan, namun Ethan mengambil kacamata pengintainya dan Kittredge melihat itu lewat jam tangannya. Kemudian Jim menembak Claire dan memukul Ethan hingga jatuh.
Lalu Jim keluar dan pergi ke atas gerbong kereta untuk kabur, dan Ethan mengejarnya yang ternyata Jim bersekongkol dengan Krieger. Ethan pun sudah berada di atas gerbong kereta, akan tetapi dia terhempas karena kencangnya kereta tersebut. Aksi pun dimulai. Jim ingin mengaitkan pengait ke badannya agar bisa kabur dari sana. Namun Ethan melompat ke arah Jim dan membuat pengait itu terlepas. Ethan lalu mengaitkan pengait itu ke kereta. Lalu kereta tersebut memasuki terowongan, begitu juga dengan helikopternya. Kembali ke Ethan, ia hampir terjatuh karena Jim, namun ia berhasil selamat. Di sana Ethan melihat kereta yang menuju ke arahnya. Untung saja ia berhasil kembali ke atas gerbong, sedangkan Jim berhasil memegang kaki helikopter. Saat Ethan ingin melompat, Krieger ingin membunuhnya menggunakan baling-baling. Namun, baling-balingnya tersangkut sehingga tidak mengenai Ethan. Saat itu Ethan langsung melompat ke kaki helikopter dan ia memasang peledak di helikopter tersebut. Helikopter tersebut langsung meledak dan buyar. Sedangkan Ethan langsung melompat ke kereta dan berhasil selamat. Di dalam kereta, Kitrit menangkapnya, namun ia tidak dilibatkan atas penangkapan Mac. Kemudian di siaran TV memberitahukan bahwa helikopter bertabrakan dengan kereta. Setelah itu, terlihat Ethan sedang menemui Luther, dan Luther bertanya bagaimana keadaan ibu dan pamannya, dan permintaan maaf dari daftar Departemen Kehakiman. Dan film pun berakhir. Tamat.